Kacau nih kalau tukang cabai tahu, pasti kita akan diblok karena bikin cabai nanti harganya mentok, nggak bisa naik-naik. Ibu-ibu nggak pada beli cabai. Lihat kayak gini nih, pendek-pendek tanamannya, tapi sudah pada ada buahnya. Simak ya rahasianya dari petani kantoran, gimana bisa bikin cabai masih pendek tapi sudah berbuah lebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Masih dalam rangka kita menumbuhkan cabai supaya berbuah lebat, walaupun pohonnya nggak begitu tinggi, sudah banyak buahnya. Bagaimana caranya? Dengan cara yang murah, mudah, dan cepat. Simak videonya dan jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini. Jadi salah satu tipsnya untuk mengirit pupuk, jadi kita biar bisa mengurangi pengeluaran untuk pupuk, tapi kita bisa menanam cabai dan hasilnya juga bisa kita manfaatkan untuk di dapur tadi ya. Seperti teman-teman lihat, kalau saya mau nyambel setiap hari tinggal ngambil kayak tadi tuh, cukup segenggam, ngirit uang, nggak usah ke tukang sayur. Nah, ini yang bisa saya gunakan adalah kunyit atau koneng ya kalau orang Sunda. Nah, untuk pemakaiannya kita bisa menggunakan ulekan atau saya suka nyebutnya coet sama mutu ya ini. Jadi supaya kandungan yang ada di dalam kunyit bisa terekstrak untuk tanaman dengan lebih maksimal, kita bisa menggunakan parudan atau juga bisa menghancurkannya seperti ini ya, diulek. Nah, dengan memperbanyak luas permukaannya atau lebih membuat hancur dari kunyitnya, maka kandungan yang ada dalam kunyit ini akan lebih banyak terekstrak atau terambil. Kenapa saya bisa mempergunakan kunyit untuk cabai juga? Karena bagian rimpang kunyit ini, bahkan untuk kulitnya, kunyit ini tidak saya buang ya. Jadi kalau bekas masak pun jangan dibuang, bisa dipakai juga untuk tanaman. Bisa minta ke tukang jamu juga kalau mereka membuangnya. Nah, dalam kunyit ini mengandung minyak atsiri dan ada senyawa yang namanya kurkumin. Nah, ini bisa berfungsi untuk tanaman bagus sekali. Jadi nanti rimpang dari kunyit ini setelah kita ekstrak kurkuminnya ini bisa menyuburkan tanaman, karena juga selain menyuburkan bisa berfungsi sebagai pestisida nabati. Jadi teman-teman, kalau kita melihat tanaman kena penyakit gitu ya, biasanya kita akan berpikir akan menggunakan pestisida kimia, tapi selain menggunakan pestisida kimia yang kita harus beli ya, mengeluarkan uang, kita juga bisa menggunakan pestisida nabati. Karena keuntungannya nih, kalau kita menggunakan pestisida nabati yang alami, kalau kita diaplikasikan terhadap tanaman, itu tidak mempengaruhi proses fotosintesisnya. Nah, sebetulnya di dunia ini kurang lebih ada 1.500 tanaman di penjuru dunia yang bisa kita pakai sebagai pestisida nabati. Nah, salah satunya kali ini kita menggunakan kunyit. Bagi teman-teman yang suka menanam, ya berarti kita harus bisa merawat tanaman juga. Jadi bukan hanya menanam. Jadi kita harus cermat. Nanti kita biasanya pada waktu menanam ini menemukan masalah terhadap hama tanaman. Nah, ini udah selesai kita diparut atau diulek ya. Jadi mudah banget nih bagi ibu-ibu yang sering di dapur, pasti udah lancar kalau ngulek sama marut ya. Jadi sambil bercocok tanam, kita juga tidak perlu keahlian khusus, tinggal ngambil kunyit, kemudian kita ulek atau parut. Bahkan kalau kita misalnya mau ngungkep yang pakai kunyit juga jangan dibuang. Nanti kandungan kunyitnya biasanya masih nyisa nih, kita kumpulin. Yuk kita mulai bagaimana cara memakai kunyit untuk tanaman. Bagi yang ingin praktis, kita bisa juga menggunakan kunyit bubuk ya. Boleh mereknya apa saja nih.
Nih kunyit bubuk ya, caranya juga sangat mudah. Ini bisa kita gunakan untuk mencegah nanti kalau ada semut. Nah seperti ini pada waktu kita pindah tanam, berapa hari kemudian ini baru saya pindahkan, ini masih di area cabai-cabean ya, sudah berjajar. Nah untuk mencegah semut yang biasanya ada di area tanam, juga sebagai pensteril nih, biasanya suka ada semut aja nih di sini walaupun cabai pedas. Nah kita bisa taburkan seperti ini nih. Jadi satu pot kurang lebih setengah sendok bubuk kunyit aja, jangan banyak-banyak. Ini berfungsi untuk mensterilisasi. Jadi hama kayak ulat tanah, ulat jengkal, belalang, tungau ini bisa kita atasi juga selain dengan pestisida nabati lainnya. Kalau pas ada kunyit seperti ini ya udah kita pakai aja ya, daripada kebuang atau kita membeli di toko yang harganya bahan kimia cukup mahal. Selain itu juga ini akan menjaga tanah supaya tidak rusak ya, tidak cepat rusak kalau pakai yang nabati. Nah ini bagus banget nih, jadi kita menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita untuk media tanam kita. Ini untuk mengurangi stres juga nih. Ini kebetulan baru pindah tanam. Tanaman pun seperti orang, kalau pindah tempat itu bisa stres. Salah satunya kita kasih kunyit. Ini bagus banget nih, tanaman akan berkurang stresnya. Kayaknya jadi rileks ya kalau dikasih kunyit. Nah kemudian ini adalah cara aplikasinya. Jadi kunyit yang sudah diparut tadi sudah kita siapkan ya. Dengan ini kita masukkan ke dalam air 5 liter. Nah kita aduk-aduk dulu ya, dan kita biarkan supaya kandungan yang ada dalam kunyitnya ini sudah terekstrak. Bayangin kalau 5 liter itu kita akan menggunakan untuk disiramkan ke tanaman. Dengan fungsinya ini bisa menjaga ketahanan tanaman terhadap hama dan jamur. Selain itu pada tanaman cabai-cabean ini bisa meningkatkan pertumbuhan akar. Jadi tanaman cabai yang saya tanam ini pendek-pendek udah ada buahnya, buah cabai. Kembali lagi ke cabai-cabean yang harganya mahal. Ini kita biarin dulu ya teman-teman. Jadi kalau akarnya dari tanaman apapun, contohnya tadi tanaman cabai saya, kuat dan sehat, maka akar ini bisa menyerap air dan nutrisi dengan baik. Nah ini tanamannya pendek ya teman-teman, tapi sudah ada buahnya, udah cukup banyak. Jadi kita bisa siramkan 1 minggu 1 kali ke tanaman kita seperti ini ya, cabai yang sudah berjajar nih, sudah pada mulai berbunga dan bahkan yang sudah berbuah, walaupun tingginya hanya sekitar 30 cm. Pemakaiannya cukup kita menggunakan 1 gelas air saja. Jadi kalau tadi pemakaiannya juga cukup irit ya. Kalau tadi misalnya 5 liter itu kita bisa mempergunakannya untuk 1 liter kan 5 tanaman. 5 kali 5 itu jadi bisa untuk 25 tanaman. Dari kunyit yang tadi hanya segenggam, bahkan lebih sedikit ya dari segenggam ya, cukup tadi. Kita bisa juga menggunakan kalau kita bekas pakai untuk masak di dapur. Nah lihat nih, ini walaupun pendek sekitar 30 cm sudah menampakkan buahnya. Saya ini lebih suka untuk menggunakan beberapa bahan alami untuk bercocok tanam. Nah, kita bisa menggunakannya 1 minggu sekali. Dan kalau dilihat ini daunnya juga cukup bersih. Nah kita akan menggunakannya juga untuk kita semprotkan ya seperti ini. Jadi yang tadi kunyit kita rendam tadi, kita masukkan ke botol semprot. Jadi bisa berfungsi juga sebagai pestisida alami. Pada tanaman cabai kalau kita semprotkan ke daunnya, ini bisa mengobati beberapa penyakit atau juga bisa mencegah. Seperti kalau misalnya tanaman cabai itu ada keriting daun. Kenapa daun harus sehat untuk tanaman cabai ataupun tanaman lainnya? Karena disitulah pusatnya terjadi fotosintesis untuk membuat makanan dan nutrisi bagi pertumbuhan tanaman. Jadi bagi teman-teman kalau melihat daunnya kurang bagus, itu harus pastikan kita mengobati dulu juga daunnya.
Nah, kita masukkan ke dalam botol semprot cairan yang tadi dan kita bisa semprotkan ke daun-daun cabai ini. Jadi kalaupun belum ada penyakitnya, kita kalau semprot bisa mencegahnya supaya tidak terjadi penyakitnya. Nah, dengan cara seperti ini cukup alami dan cukup efektif. Bahkan saya mempunyai tanaman cabai yang sudah hampir lebih dari 10 kali bisa saya panen terus setiap hari. Jadi untuk keperluan cabai di dapur cukup setiap hari atau kita memerlukannya mengambil cabai yang ada di halaman kita atau pekarangan kita. Jadi teman-teman, untuk kunyit tadi walaupun kelihatannya mudah, murah, bisa kita gunakan untuk tanaman yang baru karena bisa merangsang akarnya. Kemudian kalau kita masukkan juga tadi ditaburkan ke media tanam, itu bisa mencegah hama atau ulat, kemudian semut, cacing. Nah, selain itu kita bisa kocorkan atau siramkan ya di sekeliling akar 1 minggu 1 kali, dan juga bisa disemprotkan ke daun. Jadi hampir bisa berfungsi di banyak area untuk tanaman cabai-cabean kita. Mari kita mulai menanam pekarangan kita walaupun mungkin lahannya sempit supaya kita bisa menjaga ketahanan pangan di rumah kita. Nah, teman-teman, demikian informasi dari Cece Petani Kantoran. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa ya kepada teman-teman, ini sisanya mau saya siramkan ke tanaman cabai yang lain. Mari kita berkebun supaya kita tubuhnya sehat dan juga bisa mengurangi pengeluaran kita. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.